Halo, selamat pagi anak-anak yang terkasih. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti kelas 1 SD. Nah, sekarang kita akan belajar dari bab 4, yaitu lingkungan sekolahku, bagian B, guruku. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, anak-anak ibu guru mampu bersyukur dan mendapatkan kesempatan belajar dan bertanggung jawab pada tugasnya. Yang kedua, siswa mampu mematuhi nasihat gurunya agar kelak memiliki kompetisi pada aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau memberi kami guru yang baik. Bimbinglah kami agar dapat belajar dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku, terima kasihku. Anak-anak yang terkasih, marilah kita mengamati gambar berikut. Gambar apakah ini? Gambar ini adalah gambar di sekolah kita belajar bersama dengan teman-teman. Anak-anak, pendidik kita di sekolah adalah guru. Jadi, yang mendidik dan membimbing kalian disebut guru. Bisa bapak dan juga bisa ibu. Ibu dan bapak guru mengajarkan macam-macam pelajaran. Semua pelajaran berguna bagi hidup kita.
Anak yang rajin belajar dan tekun berdoa akan cepat pintar. Maka kalian diharapkan lebih rajin, lebih tekun, meskipun saat ini kalian belajar dari rumah dan harus tetap semangat. Nah, tugas yang diberikan Bapak dan Ibu guru haruslah dikerjakan. Nasihat Ibu dan Bapak guru harus ditaati. Dengan demikian, kita mempunyai masa depan yang baik. Anak-anak, selama pembelajaran daring ini, banyak tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak ataupun Ibu guru. Maka kalian diharapkan untuk tetap semangat, disiplin, dan jangan sampai kalian menunda-nunda tugas yang sudah diberikan oleh Bapak ataupun Ibu guru kepada kalian dan segera dikirimkan. Nah, anak-anak yang terkasih, sikap yang baik saat guru mengajar. Yang pertama, patuh pada nasihat guru. Yang kedua, bersikap sopan. Yang ketiga, melaksanakan tugas dengan tekun dan teliti. 4, menaati tata tertib. 5, jujur dan bertanggung jawab. Mari anak-anak Ibu guru, supaya kalian semua memiliki sikap yang berguna ini. Ini semua demi kebaikan kalian, demi masa depan kalian, supaya menjadi pribadi yang berkarakter dan pribadi yang berhasil. Anak-anak yang terkasih, Yesus disebut juga sebagai Guru Agung. Kita semua adalah murid-muridnya. Ke-12 murid Yesus yang mengikutinya disebut sebagai rasul. Ketua murid Yesus yaitu Petrus. Tugas murid Yesus yaitu melanjutkan tugas Yesus mewartakan Injil Kerajaan Allah. Anak-anak, murid Tuhan Yesus bukan hanya 12 itu saja. Kita semua yang sudah menerima sakramen baptis, yang sudah percaya kepada Yesus, kita adalah murid-murid Yesus. Dan Yesus adalah guru agung kita semua. Oleh karena itu, mari kita mengikuti teladan dari Tuhan Yesus. Anak-anak, sekarang mari kita saksikan kisah Yesus bersama para murid di Danau Galilea. Danau Galilea. Dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa.
Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Kata Yesus kepada Simon, Jangan takut. Mulai dari sekarang, engkau akan menjala manusia. dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Nah, anak-anak yang terkasih, Yesus mulai mewartakan Injil di kota Kapernaum, di sekitar Danau Galilea ataupun Danau Genesaret. Nah, orang banyak mengikuti Yesus untuk mendengarkan firman Allah. Yesus berjumpa dengan para muridnya. Yang pertama yaitu Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Nah, murid-murid Yesus bekerja sebagai nelayan ataupun penjala ikan. Para murid Yesus menyebut Yesus sebagai guru atau rabuni atau rabi. Saat Yesus menyuruh mereka menebarkan jala mereka mengikutinya dan mereka mendapat ikan yang banyak. Mereka diberi tugas sebagai penjala manusia. Maksudnya bahwa mereka mengajak orang berdosa supaya bertobat. Nah, anak-anak yang terkasih, tugas dari murid-murid Yesus ini hendaknya juga kita lakukan terhadap teman-teman kita di sekolah maupun di lingkungan kita. Anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk kamu renungkan, sudahkah aku melaksanakan nasihat guru? Untuk kamu ingat, hormati dan taatilah nasihat guru. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Baik, berilah aku semangat untuk rajin belajar di sekolah maupun di rumah. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pembelajaran hari ini menyenangkan dan menambah wawasan kamu. Salam sehat, Tuhan memberkati.